Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Capricorn memasuki minggu pertama bulan Juli. Capricorn, asmara, kartu utama muncul petunjuk The Hermit. Dapat dua berjalan gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Wow, ini kenapa ya, sama ya? Ada The Hermit juga ya di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya tentang asmara ya. Dimana di sini muncul The Hermit. Ini memberikan sebuah sinyal ya, bahwasanya asmara yang mungkin kalian jalani saat ini atau bahkan sampai saat ini kelihatannya masih ada beberapa konflik, masih ada beberapa problem yang harus kalian selesaikan. Jadi bisa dikatakan ketika kalian ingin arah yang stabil ini masih kesulitan untuk sahabat Capricorn ya. Entah ini permasalahannya mulai dulu ataupun kemarin, atau mungkin baru-baru saja terjadi. Yang jelas masih banyak hambatan, masih banyak halangan ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini sama ya, kartu konsum juga memberikan sebuah sebuah sinyal The Hermit, artinya ini sudah diperjelas bahwasanya asmara Capricorn lagi kurang baik-baik saja. Bisa saja yang semula baik, damai, ini ada sebuah konflik, ada sebuah perselisih pahaman, bisa saja seperti itu. Nah, cuman dipesankan di kartu The Hermit di sini bahwa sahabat Capricorn harus tetap bersabar ya, sembari tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan.
maka di sini akan menjadi titik balik yang sangat bagus ya buat sahabat Capricorn ya. Artinya ketika kalian dihantam sebuah ujiannya, sebuah permasalahan konflik, jangan menyerah ya, sahabat Capricorn, dan jangan emosi, lebih kedepankan berpikir secara dewasa, jangan terpancing emosi ya, karena memang saya merasakan memasuki minggu pertama bulan Juli ini kelihatannya banyak dari sahabat Capricorn yang mungkin mengalami suatu asmara itu lagi kurang stabil gitu loh. Dan nanti kita deteksi ya. Di faktor pekerjaan ataupun karir, Capricorn kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat, 8 tertancap, 1 dipegang seseorang. Dikonfirmasi muncul petunjuk 10 of cup, ada 10 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya di sini apa ya? Ada beberapa rintangan ini yang menghalangi kalian. Sebetulnya sih masalah pekerjaan ataupun karir saya merasakan di sini sebetulnya bagus ya, ada kelancaran, ada kestabilannya, bisa mencapai target dan lain-lain. Cuman ketika kalian menghadapi kesulitan, nah itu eh, yang harus kalian pikirkan. Karena di sini jelas ya, kesulitan di sini ibaratnya tidak alami. Jadi ada sebuah rintangan yang menghalangi untuk kelancaran secara pekerjaan ataupun karir kalian. Nah, makanya jangan heran ketika kalian terhantam masalah, terhantam konflik ya. Ini memang bukan kesalahan dari kalian ya, untuk sahabat Capricorn ya. Dan satu lagi ya, ini dipesankan ketika kalian terhantam masalah, jangan cuman bertahan, jangan cuman pasrah di sini. Nah, gitu loh. Saya merasakan sih banyak ini sahabat Capricorn yang mungkin cuman bertahan gitu loh. Ya, ya saya rasa kalian harus berani melangkah maju sobat. Ya, ambil tindakan ya, ataupun selesaikan lah, kira-kira seperti itu ya. Terus di kartu confirm muncul petunjuk 10 cup. Ini memberikan sinyal ya bahwa kartu confirm sekali lagi ini memberikan sinyal ketika kalian berani melangkah maju ya, berani mengambil keputusan ataupun tindakan di sini akan bagus kok ya. Jadi jangan takut ada kegagalan di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ketika kalian ada konflik, ada problem, kalian harus berani sobat melangkah maju ya, cari solusi dan jalankan. Nah, seperti itu. Jangan apa ya, jangan hanya cuman bertahan saja. Nanti kalian tidak akan mendapat sebuah apa? Sebuah peningkatan, sebuah perkembangan. Seperti itu ya. Karena di sini kok apa ya, terkesan energi sahabat Capricorn ini apa ya, kurang bisa bergerak cepat. Bahkan di sini seakan-akan nggak ada suatu pergerakan gitu loh. Ada yang menghalangi nih. Kalian nanti kita deteksikan ya. Untuk keuangan ataupun rezeki Capricorn kartu utama muncul petunjuk Four of Pentacles ada 4 ya. 4 koin. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana kelihatannya banyak dari sahabat Capricorn yang kelihatannya sedang lagi berfokus ya, sedang berkonsentrasi. Jadi kalian ini kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan ingin mempunyai sebuah impian, ingin mempunyai sebuah harapan, akan mungkin mempunyai tabungan ya, mempunyai simpanan gitu loh. Agar apa yang kalian inginkan ataupun agar apa saja kebutuhan kalian ini bisa terpenuhi ya, kira-kira seperti itu ya. Itu yang saya rasakan loh ya. Jadi ibaratnya di kartu yang utama di sini jelas ya bahwa sahabat Capricorn sedang berfokus dan sedang memikirkan bagaimana cara untuk mempunyai tabungan ataupun mungkin simpanan agar semua kebutuhan itu bisa kalian tutup lah seperti itu ya. Cuman jangan khawatir ya. Kali ini Capricorn di faktor keuangan ini bagus ya. Ace of Pentacles kartu confirm. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwa semesta yang memberikan sebuah pertanda akan menurunkan sebuah kerezekian buat sahabat Capricorn. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang langsung saja saya deteksi ketiganya.
Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli ya, kebenaran yang terungkap untuk asmara di sini waspada untuk komunitas terbesar. Katanya kalian masih terhantam beberapa problem, ya, beberapa konflik ya. Seperti itu, karena kali ini banyak dari sahabat Capricorn yang tertembak di faktor asmara. Dari orang toksik, orang iri gitu loh. Dia mengirimkan energi negatif atau sering kita sebut black magic, sehingga mungkin banyak sebuah hambatan bukan hanya di faktor asmara saja. Di lain-lainnya ini kelihatannya Capricorn juga masih kesulitan gitu loh untuk tahap stabil. Nah, kenapa seperti itu? Nah, memang sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik sobat, saran saya harus segera di netral gitu loh. Jadi tak merambat kemana-mana ya. Ya, kalau bisa dibuka ya secara aura. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya sobat. Jangan dibiarkan ya. Karena di sini jelas dua kartu memberikan sebuah sinyal The Hermit, artinya banyak hambatan, banyak rintangan di berbagai faktor ini. Seperti itu ya, bukan hanya di asmara loh. Oke ya, lanjut. Untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap di sini 50-50 ya. Bisa saja yang 50% sahabat Capricorn uh, akan ada sebuah kejutan lah. Mungkin sesuai ekspektasi, mungkin sesuai harapan kalian. Bisa saja seperti itu. Nah, yang 50% satunya lagi bisa saja di sini masih stuck ya. Jadi sahabat Capricorn ini masih belum menemukan kestabilan. Artinya ya masih dalam hal banyak problem, banyak kesulitan ketika ingin ada sebuah peningkatan, ada sebuah perkembangan. Kalian masih masih banyak yang kesulitan. Karena memang imbas ya dari penutupan aura. Jadi sekali lagi ada orang iri, orang toksik, nah gitu loh. Yang nggak suka sama kesuksesan kalian, keberhasilan kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50. Lanjut ya, kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini bagus ya. Ini komunitas terbesar kelihatannya akan diuntungkan. Seperti itu. Bisa saja ini rezeki secara tak terduga, bisa saja terduga. Cuman harap diingat ya ataupun harap waspada ini sahabat Capricorn. Karena kalian banyak yang tertembak energi negatif, energi black magic. Ya jangan sampai yang baik ini ya ataupun informasi yang ada sinyal pertanda akan ada rezeki, akan ada keberkahan lah, itu akan bisa mental, akan bisa tidak jadi sama kalian. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti mentalnya, yang blesetnya ini larinya kemana? Ya sama-sama yang mempunyai zodiak Capricorn, tapi yang sudah terbuka auranya. Seperti itu ya. Untuk masalah keuangan sih, saya rasa masih cukup aman ya. Bisa saja ada pertanda kuat, ada sinyal kuat, kalian akan didatangi sebuah rezeki. Ya, cuman tetap balik lagi gitu loh. Ketika aura kalian bagus ya, gitu loh, tidak ada dinding penghalang, ini akan jatuh sama kalian ini. Masalah kerezekian ya. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ya. Ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacau, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, lebih-lebih ketika konsul secara pribadi terus terdeteksi ada penutupan aura, nah di situ ya saya akan bantu menghancurkan dinding penghalangnya, sobat. Kan sering saya mengatakan. Nah, ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian akan terpancar kembali dan energi positif di dalam diri kalian ini akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta. Entah secara rezeki, kebaikan, kepositifan, pokoknya keberuntungan itu akan sering mampir kalau aura kalian terbuka dan sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Nah, beda kalau aura kalian tertutup dibiarkan seperti ini. Yang baik-baik ataupun yang mau mendapatkan keberkahan ini akan mental loh. Itu pasti karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Gitu loh. Setelah saya deteksi ya memang ada sebuah penutupan aura. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai dibiarkan. Kalau kalian biarkan ya selamanya akan mengikuti kalian. Kalian akan dihadapkan sebuah problem akan bisa selesai kalian. Seperti itu ya. Karena jelas ini dua kartu The Hermit ya. Di waktu pembacaan faktor asmara ini The Hermit ini menguatkan bahwa ada sebuah
energi negatif yang cukup kuat. Oke ya, next ya. Intinya tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Tentunya tetap ada 3 poin ya kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Jadi jangan dipendam masalah itu, harus kalian sharingkan. Biar apa? Biar energi negatif tidak semakin meningkat. Kalau kalian pendam otomatis energi negatif ini semakin meningkat. Nah, seperti itu ya. Untuk pembukaannya pun ketika sudah mengakar ini akan sulit untuk proses. Seperti itu ya. Oke ya, yang poin ketiga, perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sahabat. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, maka kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan ini ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Apalagi ini bersifat general reading sobat. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Capricorn, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.